Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Bertemu lagi dengan Yanda Rifat di pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti. Sebelum kita belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, tambahkanlah kepadaku ilmu pengetahuan dan berikanlah kepadaku pemahaman yang baik. Amin. Baik teman-teman semuanya, untuk pelajaran kali ini kita akan belajar tentang ayo membayar zakat. Pertama-tama adalah teman-teman harus memahami apa arti zakat. Yang kedua, macam-macam zakat. Yang ketiga, orang yang berhak menerima zakat. Dan yang keempat, hikmah berzakat. Baik teman-teman, kita mulai saja belajarnya ya. Yang pertama, memahami arti zakat. Menurut bahasa, zakat artinya membersihkan, tumbuh, suci, berkah. Sedangkan menurut istilah, mengeluarkan sebagian dari harta tertentu yang telah mencapai batas tertentu kepada orang yang berhak menerimanya. Zakat hukumnya wajib bagi setiap muslim yang mampu mengeluarkan zakat. Zakat merupakan salah satu rukun Islam. Rukun Islam ada 5. Yang pertama syahadat, yang kedua sholat, yang ketiga zakat, yang keempat puasa, yang kelima naik haji apabila mampu. Untuk selanjutnya, mengenal macam-macam zakat. Zakat dibagi menjadi 2. Yang pertama ada zakat fitrah, yang kedua ada zakat mal. Mari kita bahas satu persatu. Zakat fitrah. Zakat yang wajib dikeluarkan oleh setiap muslim yang mampu. Mengeluarkan beras atau makanan pokok lainnya sebesar 2,5 kg atau 3,5 liter tiap orang. Waktunya mulai tanggal 1 Ramadan sampai menjelang Hari Raya Idul Fitri. Dikeluarkan agar orang yang tidak mampu dapat bergembira pada hari raya. Syarat wajib zakat yang pertama beragama Islam, laki-laki dan perempuan, sejak usia bayi, anak-anak atau lanjut usia. Memiliki penghasilan yang cukup untuk kebutuhan sehari-hari. Untuk zakat fitrah anak-anak ditanggung oleh orang tuanya masing-masing. Yang ketiga, orang itu masih hidup sampai akhir Ramadan. Bagaimana dengan anak yang baru lahir ketika di bulan suci Ramadan? Maka anak tersebut wajib membayar zakat ditanggung oleh orang tuanya. Maka dari itu zakat fitrah juga disebut zakat jiwa atau zakat untuk diri sendiri. Yang kedua, zakat mal, disebut juga zakat harta. Mengeluarkan sebagian harta kekayaan tertentu yang dimiliki apabila telah mencapai nisab. Nisab itu jumlah batasan minimal kepemilikan harta tertentu dalam 1 tahun. Dikeluarkan untuk membersihkan harta yang dimiliki. Syarat wajib zakat mal. Yang pertama, pemilik harta adalah orang Islam. Yang kedua, pemilik harta telah balik dan berakal atau tidak gila. Yang ketiga, harta tersebut termasuk dari jenis-jenis harta yang wajib dizakati.
Yang keempat, harta tersebut telah mencapai 1 tahun. Dan yang kelima, harta tersebut milik sendiri, bukan milik orang lain. Perhatikan bagan berikut ini. Jadi misalkan teman-teman punya emas. Emasnya itu sebanyak 85 gram dan itu tidak berkurang selama 1 tahun waktunya, maka teman-teman semuanya harus mengeluarkan zakat sebanyak 2,5%. Dan seterusnya, misalkan perak, teman-teman punya 595 gram dalam waktu 1 tahun, maka kadar zakatnya yang harus teman-teman keluarkan adalah 2,5%. Gitu teman-teman. Lalu siapakah yang berhak yang menerima zakat itu? Orang atau golongan yang berhak menerima zakat atau mustahik zakat ada 8 golongan. Yang pertama fakir, yaitu orang yang tidak memiliki harta. Yang kedua miskin, orang yang penghasilannya tidak mencukupi. Yang ketiga hamba sahaya atau budak. Yang keempat gorimin, orang yang memiliki banyak hutang. Yang kelima mu'alaf, orang yang baru masuk Islam. Yang keenam fisabilillah atau pejuang di jalan Allah. Yang ketujuh ibnu sabil, musafir dan para pelajar atau perantau. Yang kedelapan yang terakhir amilin atau amil zakat, panitia penerima zakat dan pengelola dana zakat. Baik, itu tadi teman-teman 8 golongan yang berhak menerima zakat. Sekarang yang terakhir adalah hikmah dari berzakat. Yang pertama, membersihkan harta dan jiwa pembayar zakat dari sifat kikir, tamak atau rakus. Yang kedua, membantu orang yang kesusahan atau kesulitan dari segi ekonomi. Yang ketiga, mendorong manusia untuk berjiwa sosial dan peduli kepada sesama. Yang keempat, mendorong manusia untuk bersikap jujur dan bertanggung jawab atas harta yang dimilikinya. Dan yang kelima adalah mengingatkan manusia bahwa harta dan kekayaan hanyalah titipan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik teman-teman, untuk pelajaran hari ini kita cukupkan sampai di sini dulu. Mohon maaf apabila ada salah-salah dari Anda. Terima kasih buat teman-teman semuanya yang sudah menyimak video ini. Kita berjumpa minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.